Ya, Baik, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ini deh. Jadi untuk materi ketiga ini tentang motorik ya, Ibu-ibu. Kebetulan pemateri kita yang ketiga ini sudah hadir. Ya, saya perkenalkan dulu Bu. Mohon izin Pak Rizky ya. Ya, siapa? Bangga. Jadi ini Pak Bu, jadi pemateri ketiga ini namanya Muhammad Rizky Sultani SSI MPD. Beliau kelahiran dari Sumedang Bu. Ya, kemudian unit kerjanya hari ini adalah di Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Kebetulan beliau dosen UPI ya. Jurusan olahraga ya Pak Rizky ya. Betul, betul, Pak. Di Kebetulan EPOK. FOK. Kemudian kebetulan juga penelitian dia itu di bidang motorik anak usia dini dan nyambung dengan pelatihan hari ini kita. Jadi Pak Rizky ini insya Allah berkompeten di materi ketiga ini. Mungkin langsung aja ya Pak Rizky ya. Silahkan Baik, nanti. Mangga, silakan, Pak. Langsung saja ke materi ya. Ya langsung ke materi. Biar saya. Sudah. Ya, silakan Pak Rizky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf bertanya dulu sebentar, Pak. Apakah audiensnya ini bisa melihat PowerPoint yang saya jelaskan? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Hari ini terima kasih sebelumnya atas undangannya dari Bapak siapa? Aduh, Pak tadi Idris. Pak Idris ya, Pak Idris atas undangannya untuk mengisi materi terkait teori belajar motorik ya. Yang memang sebetulnya ini adalah penelitian saya waktu S2 Pak Idris. Iya. Jadi alhamdulillah bisa hari ini bisa sharing lagi ya terkait motorik ini ya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin akan saya jelaskan nanti, terutama terkait dasar-dasar teori belajar motorik. Apalagi saya mendengar bahwa ini audiensnya kebanyakan guru di PAUD ya, Pak Idris ya. Ya, betul Pak. Oke. Kita langsung saja masuk ke materi pertama ya, ibu-ibu semua dan teman-teman semua terkait teori belajar motorik ini ya. Nah, sebetulnya motorik ini akan terkait dengan keterampilan atau skill. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui kadang juga sulit membedakan antara keterampilan dan kemampuan. Nanti akan saya sedikit jelaskan ya. Kita akan fokus ke keterampilan sekarang. Apa itu keterampilan atau skill? Yaitu adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki seseorang dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu dengan baik. Ya, jadi keterampilan itu adalah kemampuan seseorang ketika melakukan sebuah aktivitas, baik itu aktivitas yang sifatnya menggunakan otot-otot besar atau motorik kasar maupun dengan menggunakan otot-otot kecil atau motorik halus. Nanti saya akan jelaskan secara rinci apa itu motorik kasar atau apa itu motorik halus. Tapi di dalam keterampilan itu sendiri ternyata ada tiga jenis keterampilan ya yang mempengaruhi kemampuan manusia ya terutama anak dalam proses perkembangannya. Yang pertama adalah keterampilan kognitif atau cognitive skill ya. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih dalam apa itu cognitive skill dan apa saja yang dimaksud dengan cognitive skill.
Yang kedua ada perceptual skill. Ini juga berbeda dengan cognitive skill ya. Nah, nanti kita akan bahas juga apa itu perceptual skill atau keterampilan persepsi dan apa pengaruhnya. Nah, yang terakhir yang paling utama adalah motor skill. Motor skill itu adalah keterampilan motorik ya, keterampilan motorik yang tentunya nanti akan dibagi dua ya. Ada keterampilan motorik kasar, ada keterampilan motorik halus gitu. Jadi ada 3 ranah keterampilan di dalam kemampuan bukan keterampilan manusia. Tadi yang pertama adalah keterampilan kognitif, keterampilan apa namanya persepsi, dan ada yang terakhir adalah keterampilan gerak atau keterampilan motorik. Ya, kita akan bahas yang pertama. Next, Pak Idris, punten. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu terkait cognitive skill. Ibu-ibu semua bahwa cognitive skill itu adalah dasar dari semua keterampilan. Kenapa? Karena keterampilan kognitif yang membutuhkan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Jadi kan sebelum melakukan sesuatu, anak-anak pasti harus berpikir apa yang dia harus lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Ketika kita memberikan tugas gerak kepada mereka. Nanti kita akan bahas apa keterkaitannya cognitive skill ini dengan keterampilan motorik secara menyeluruh ya. Nah, elemen terpenting dalam mencapai keterampilan kognitif ini adalah pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan memahami, mengetahui adalah kemampuan yang paling penting untuk melakukan keterampilan dengan baik dan biasanya paling sulit untuk dikuasai. Sehingga nanti apa namanya, keterampilan kognitif ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki dan yang harus diasah kepada siswa, kepada anak didik ya. Apalagi Bapak Ibu semua yang berkecimpung di dunia pendidikan PGPAU di anak usia dini penting sekali karena apa? Basic dari semua apa pondasi anak itu berada di beban Bapak Ibu semua ya dalam proses pembelajaran di anak usia dini di apa namanya taman kanak-kanak ya seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas terkait keterkaitan cognitive skill dengan yang lainnya, keterampilan yang lainnya. Oke, kita langsung saja lanjut Pak ke selanjutnya. Nah, yang kedua, selain cognitive skill, kita anak juga harus memiliki keterampilan persepsi atau perceptual skill. Ya, keterampilan perseptual ini adalah keterampilan yang melibatkan kemampuan untuk membedakan rangsangan sensorik. Secara sederhana, kemampuan ini adalah kemampuan untuk mengenali hal-hal penting di sekitar kita seperti mendeteksi informasi. Misalkan, ketika anak memiliki kemampuan perseptual skill yang baik, dia akan aware terhadap lingkungannya. Misalkan, dia tahu di dekatnya ada kulit pisang, misalkan. Oh, tentu dia akan berhati-hati supaya tidak menginjak itu, menginjak kulit pisang itu ya. Karena apa? Kalau menginjak kulit pisang tersebut, dia akan jatuh. Nah, itu adalah salah satu contoh kemampuan perceptual skill. Bagaimana dia bisa apa namanya melihat lingkungan yang ada di sekitarnya, bisa mempersepsikan ketika saya melakukan ini apa yang akan terjadi. Kadang mungkin ibu-ibu semua atau bapak-bapak ibu semua memiliki ya anak yang apa hyperaktif mungkin ya, dia tidak melihat lingkungannya sekitarnya seperti apa, dia berlari sehingga akhirnya jatuh. Apa penyebabnya? Mungkin salah satunya adalah kemampuan perseptual skillnya yang masih kurang, yang perlu diasah. Nah, dalam keterampilan perseptual skill ini, keberhasilan mencapai tujuan keterampilan terutama ditentukan oleh kemampuan seseorang mengidentifikasi dan membedakan berbagai sumber rangsang yang dapat dirasakannya. Tadi selain rangsangannya dari visual ya, dari visual itu dalam artian lihat di lingkungan sekitarnya terlihat ada apakah ada itu kaca, ya kalau bahasa Sundanya ada beling mungkin ya, dia akan lebih berhati-hati terhadap lingkungannya.
Itu kan rangsangan yang dari visual, informasi yang masuk melalui visual. Atau pendengaran, ya. Ketika misalkan mendengar suara motor yang kencang, oh berarti jalanan ini berbahaya nih, dia akan lebih berhati-hati. Itu adalah perceptual skill. Dia akan lebih aware terhadap lingkungannya. Nah, keterampilan selanjutnya adalah di next slide, please. Eh, Kemampuan motorik atau motor skill ya yang selanjutnya. Nah, di sini motor skill. Kenapa tadi saya menjelaskan di awal itu ada cognitive skill dulu, ada perceptual skill dulu. Karena kita lihat di gambar yang sebelah kanan ya, ibu-ibu semua ya. Nah, di sini ada posisi motor skill. Motor skill itu posisinya ada di mana? Ternyata motor skill domain ini membutuhkan saling bersinggungan antara cognitive domain dan perceptual domain. Apa artinya dari gambar tersebut adalah bahwa motor skill ketika ingin diasah itu membutuhkan kemampuan cognitive skill dan juga kemampuan uh, perseptual. Ya, ini membutuhkan keduanya. Berbeda dengan kognitif. Kognitif hanya bersinggungan dengan motor domain, tidak bersinggungan dengan perseptual domain. Berikut sebaliknya, perseptual tidak bersinggungan dengan kognitif, tetapi bersinggungan dengan motor domain. Ya, sehingga sebelum kita mempelajari motor skill, kita perlu mengetahui dulu apa itu kognitif skill atau kognitif domain tadi. Di domain kognitifnya juga harus dilatih. Nah, apa itu motor skill? Keterampilan gerak atau motor skill pada anak menyangkut kemampuan fisik yang berkembang seiring dengan pertumbuhan mereka. Ya, terbagi menjadi keterampilan gerak kasar, ya. Nah, ini motorik kasar atau gross motor, ya. Contohnya apa gross motor? Gross motor itu contohnya berjalan, berlari, ya, melompat. Sedangkan keterampilan gerak halus atau fine motor skill itu seperti menulis, menggambar, bermain apa namanya, bermain gitar, bermain piano, itu keterampilan gerak halus atau fine motor skill. Keterampilan ini krusial untuk perkembangan anak. Wah, ini krusial sekali ya ternyata. Karena apa? Mempengaruhi kemampuan mereka dalam bermain, dalam belajar, dan juga dalam berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari juga sangat mempengaruhi. Jadi, penting sekali Bapak Ibu semua memberikan materi kepada anak itu yang apa namanya mengasah atau apa namanya meningkatkan kemampuan motor skill anak. Kenapa? Karena ini sebagai dasar anak untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, ya. Kadang kalau anak itu memiliki kemampuan motor skill yang kurang baik, contohnya koordinasi tubuhnya nggak baik, anak-anak cenderung sulit apa namanya melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan contohnya ada nggak ibu-ibu ada nggak yang nggak bisa naik motor atau naik sepeda, ada nggak sih dari ibu-ibu semua ada yang nggak bisa naik sepeda atau bisa semuanya? Nah, kalau ada yang nggak bisa, mungkin ini salah satu penyebab disebabkan oleh kemampuan motor skillnya yang tidak terasah waktu kecil, ya. Karena ini dipengaruhi adalah kemampuan gerak dasar, ya. Oke, next Pak Idris. Nah, ada 3 komponen motor skill ya yang mempengaruhi kemampuan atau keterampilan. Ya, ada 3 aspek atau 3 komponen yang mempengaruhi keterampilan. Yang pertama the person itu adalah individunya. Yang kedua adalah the task atau tugasnya. Yang ketiga adalah environment atau lingkungannya. Jadi ada 3 ya, 3 komponen yang mempengaruhi keterampilan. Ya, yang pertama tadi the person. Apa itu the person? Kenapa the person atau individu itu mempengaruhi keterampilan? Atribut individu memainkan peran penting ya dalam kinerja keterampilan.
kemampuan bawaan, karakteristik fisik, kemudian karakteristik psikologis, kemudian juga ada pengalaman belajar, keterampilan sebelumnya, usia, dan motivasi. Untuk kinerja keterampilan motorik, masing-masing individu berbeda. Jadi, setiap orang, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ya, ada faktor genetik atau bawaan lahir tadi ya. Jadi ada anak yang memang dari bawaan lahirnya lebih lambat perkembangan motoriknya. Tapi juga ada dipengaruhi oleh karakteristik fisiknya. Contohnya misalkan karena tungkainya pendek atau tungkainya lebih panjang. Tentunya akan mempengaruhi keterampilan anak tersebut juga ya. Ada yang punten kakinya memiliki kelainan atau contohnya panjang sebelah kaki kirinya atau kaki kanannya lebih pendek dibanding dengan kaki yang satunya lagi misalkan. Itu juga akan mempengaruhi keterampilan, tapi itu berdasarkan faktor genetis ya dan juga karakter fisiknya. Selain itu juga karakter psikologis sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi keterampilan. Jadi secara faktor psikologis itu sangat mempengaruhi keterampilan. Nanti kita akan bahas pada sisi faktor psikologisnya seperti apa. Yang selanjutnya pengalaman belajar. Setiap orang memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda tentunya. Jadi ini juga akan mempengaruhi kemampuan atau keterampilan anak-anak dalam melakukan sebuah gerak. Nah, kita akan langsung lanjut saja ke yang selanjutnya tuh yaitu the task komponen kedua dari keterampilan motorik. Jadi ada komponen kedua yang mempengaruhi kemampuan motorik, yaitu adalah sifat tugas. Ya, jadi tugasnya juga mempengaruhi keterampilan motorik. Kenapa bisa mempengaruhi? Tugas keterampilan motorik sangat berbeda dalam hal tujuan, tuntutan, dan gerakan yang harus dilakukan oleh pelakunya. Semakin sulit tugasnya, akan sulit dilakukan juga, akan mempengaruhi juga keterampilannya. Bisa dikatakan bagus atau tidak tergantung gerakannya. Kalau gerakannya lebih sulit, otomatis hasil gerakannya tidak akan sempurna. Ya, jadi tugas itu juga mempengaruhi kemampuan motorik atau keterampilan motorik ya. Yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Ya, lingkungan juga sangat mempengaruhi anak-anak untuk bisa terlihat atau bisa memiliki kemampuan motorik yang baik. Tempat seseorang menerapkan keterampilannya merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keterampilannya, di mana aktivitas motorik dilakukan. Keterampilan dapat dilakukan dalam lingkungan yang dapat diprediksi atau tidak dapat diprediksi, ya, serupa atau berbeda dengan lingkungan latihan. Atau juga ada pada saat kompetisi atau bukan nih, kejuaraan atau bukan nih, ya, itu juga mempengaruhi. Keterampilan juga dapat dilakukan sendiri atau di hadapan orang lain dan dapat menjangkau pemain lain atau juga penonton. Ini kontekstualnya dalam olahraga prestasi ya. Nah, environment ini sangat mempengaruhi ya terhadap keterampilan. Contohnya misalkan anak ibu ternyata kalau lagi latihan menarinya bagus nih, ya. Menarinya bagus, tapi kok ketika dia disuruh tampil di hadapan banyak orang, kok keterampilannya seolah-olah hilang, nggak semaksimal ketika latihan. Nah, inilah salah satu faktor bahwa keterampilan menarinya tadi itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ketika dia tampil di hadapan banyak orang, dia merasa gugup yang akhirnya gerakannya tidak sempurna. Jadi banyak faktor ya yang menentukan, ada individunya, ada jenis tugasnya, kemudian ada lingkungannya yang menentukan baik atau tidaknya kemampuan motorik seseorang. Jadi untuk menilai anak itu jangan terlalu dini menilai oh anak ini keterampilannya jelek atau kurang baik ya. Nah, kita lihat dulu kenapa bisa bisa kita nilai keterampilan geraknya kurang baik. Apakah karena tugasnya yang terlalu sulit? Apakah lingkungannya yang memang dia tidak terbiasa dengan orang banyak?
atau memang dari faktor individunya ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semua harus bisa memahami faktor yang menentukan motor skill itu bisa bisa muncul secara maksimal atau tidak maksimal itu dari 3 faktor ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, tadi saya sudah sedikit menyinggung terkait eh, jenis-jenis motorik ya, atau jenis-jenis keterampilan motorik. Ada yang namanya motorik kasar atau gross motor skill, ada yang namanya motorik halus, fine motor skill. Nah, kira-kira ibu-ibu udah pada tahu belum apa perbedaan tadi gross motor skill dengan fine motor skill? Ada yang tahu nih Atau baru mendengar sekarang? perbedaannya? Ya, perbedaannya apa? Tadi sudah dijelaskan. Motorik kasar itu apa? Halus itu Ayo, coba motorik kasar itu apa? Motorik halus itu apa yang membedakannya? Kalau gerakannya sudah jelas ya, jadi contohnya saya sudah kasih tahu nih. Contohnya kalau motorik kasar itu berlompat, berlari. Ya, kalau motorik halus itu dia bermain piano, bermain gitar, menulis itu motorik halus. Nah, kira-kira apa perbedaannya nih dari motorik kasar dengan motorik halus? apa, Bu? Geraknya katanya, Pak. Apanya? Gerakannya. Gerakannya. Betul. Apalagi kira-kira, Bu? Oh, Selain gerakannya yang berbeda. yang berbeda-beda. Ya, apalagi yang perbedaannya yang membedakan motorik kasar dengan motorik yang paling utama. Yang Nah, itu dipecat. Apa, Bu? Langsung. Enggak pakai itu, enggak pakai. Nyampe. Eh, ya. Apa, Pak? Mungkin saya kurang terdengar tadi. Mungkin bisa diulang sama Pak Idris terkait jawaban dari Ibu. gimana, Bu? Ibu boleh ke depan. Pertanyaanlah apa tadi, Pak? Perbedaannya motorik kasar dan halus. Perbedaannya apa ya? Motorik halus, ya. Motorik kasar dengan motorik halus, motorik kasar menggunakan seperti melompat-lompat gitu ya, ya Pak. Cek. Kalau motorik halus menggunakan imajinasi anak. Kalau ya, ya Pak. Motorik kasar itu motorik kasar dengan motorik halus perbedaannya kalau motorik kasar itu menggunakan media bergerak ya, bergerak seperti melompat, Berlari. dan berjalan itu motorik kasar ya. Terdengar, Pak Rizky? Ya, cukup, Pak. Cukup terdengar. Ya, betul, Ya, Bu. cukup. Motorik kasar. Betul, Ya, lanjut. terima kasih, Pak Idris. Kalau motorik halus itu semacam imajinasi Masukin anak, ke sini. contohnya dalam hal mewarnai radiasi warna, Ya. dalam menggerakkan tangan gitu ya. Jadi contohnya mewarnai, terus menebalkan Gambar. ya, mewarnai Gambar, ya. halus gitu. Kasar itu dengan cara melompat-lompat, menari. Ya, seperti itu Oke. ya, Pak. Ya. Oke, terima kasih, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Kasih. Oke, kita akan sedikit membahas ya perbedaan yang paling signifikan atau perbedaan yang paling mendasar dari motorik kasar dengan motorik halus itu adalah penggunaan otot-ototnya ya, Bu. Jadi motorik kasar itu adalah keterampilan gerak yang melibatkan penggunaan otot-otot besar dalam tubuh. Ya, otot-otot besar tuh otot-otot yang
apa namanya, terlihat lah ya, yang bisa teraba ya, otot-otot besar di dalam tubuh. Karena di dalam tubuh itu secara anatomi dibagi menjadi dua, ada otot besar, ada otot halus ya. Nah, kalau motorik kasar tadi melibatkan otot-otot yang besar dan aktivitasnya memerlukan gerakan seluruh tubuh, itu motorik kasar. Contohnya apa? Betul kata ibunya tadi, salah satu contohnya berlari, melompat, kemudian ada memanjat, bersepeda, bermain bola. Itu adalah salah satu contoh motorik kasar ya. Sebenarnya di motorik kasar itu dibagi lagi, Bapak Ibu, menjadi tiga, yaitu gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ada ternyata di motorik kasar itu dibagi tiga jenis ya. Ada tadi lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Apa itu gerakan motorik kasar lokomotor? Ya, kalau gerakan motorik kasar lokomotor itu dia gerakan motorik kasar yang berpindah tempat. Contohnya, dia melompatnya ke arah depan atau berlari ke arah depan. Itu gerakan motorik kasar lokomotor. Nah, sedangkan non lokomotor itu gerakannya tidak berpindah tempat. Contohnya apa? Melompat ke atas. Nah, itu gerakan non lokomotor ya. Kalau yang ketiga, gerakan motorik kasar manipulatif itu biasanya menggunakan apa namanya, benda lain. Contohnya misalkan bola, atau menggunakan tongkat kasti, memukul bola menggunakan tongkat kasti. Itu gerakan motorik kasar manipulatif karena memanipulasi benda ya, menggunakan alat lain. Bermain bulu tangkis itu gerakan motorik kasar manipulatif. Jadi sebetulnya motorik kasar itu dibagi tiga lagi. Tadi apa saja? Lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Ya, ada tiga ya di motorik kasar. Nah, yang selanjutnya perbedaannya dengan motorik halus itu tidak melibatkan otot-otot besar. Contohnya ini Bu, ini otot bisep, ini otot besar. Jadi kalau gerakannya ada gerakan seperti ini, ya, seperti apa namanya, mengangkat ember misalkan, itu udah motorik kasar, bukan motorik halus lagi. Tapi kalau motorik halus itu menggunakan otot-otot jari, ya, itu motorik halus. Contohnya tadi Ibu juga sudah menjelaskan, ada menggambar, ya, mewarnai, terus menebalkan gambar, itu juga apa namanya, salah satu contoh motorik halus. Nah, keterampilan gerak motorik halus melibatkan penggunaan otot-otot kecil, terutama di bagian tangan dan jari. Ini mencakup kemampuan anak untuk melakukan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi, seperti menulis, menggambar, memotong dengan gunting. Nah, memotong dengan gunting pun itu juga motorik halus ya, melatih anak untuk mengasah motorik halusnya ya. Nah, kadang di ibu-ibu juga suka ada mungkin ya, apa namanya, tugas-tugas di uh, PAUD ya, untuk menggunting kertas gitu ya, itu mengasah kemampuan motorik halus. Kemudian contohnya apa lagi? Mengikat tali sepatu, itu juga motorik halus ya. Keterampilan gerak halus sangat penting untuk dikembangkan untuk perkembangan akademik ya. Salah satunya seperti menulis dan menggambar, itu bagian dari kemampuan atau perkembangan akademik yang uh, apa namanya, dipengaruhi oleh kemampuan motorik halusnya. Gitu ya. Jadi tadi intinya dasarnya perbedaan motorik kasar dengan motorik halus adalah penggunaan ototnya, Bu, ya. Penggunaan otot, kalau motorik kasar itu otot-otot besar, kalau motorik halus otot-ototnya otot-otot kecil. Seperti di jari tangan ini kan otot-otot kecil ya. Kalau motorik kasar itu menggunakan otot-otot besar seperti yang ada di apa namanya, di tangan ini ya. Bicep, otot bicep namanya. Oke, kita lanjut saja mungkin Pak Idris. Nah, bisa. Nah, Bu, Pak, motorik itu ketika kita ingin mengembangkan kemampuan anak, secara kemampuan motoriknya ternyata ada tahapannya ya.
Yang pertama, tahapan kognitif. Yang kedua, tahap asosiatif. Jadi, ada tahapan ketika anak ingin sampai ke proses memiliki keterampilan gerak yang sempurna. Salah satu contoh saya kasih contoh gambaran ya supaya terbayang oleh Bapak Ibu semua. Ketika kita ingin mengajarkan anak menaiki sepeda, apakah kita langsung suruh anak naik terus jalan? Enggak kan? Enggak ya. Pasti kita akan kasih tahu dulu nih, tangannya harus megang kemana, kakinya disimpan di mana, ya, pandangannya kayak harus kemana. Nah, itu kan kita memberikan informasi dulu ya, bagaimana cara menggunakan sepeda yang baik. Nah, itu namanya tahap atau fase kognitif, Bu. Jadi penting sekali sekarang keterampilan kognitif yang tadi saya bahas di awal itu akan mempengaruhi perkembangan motorik anak, ya. Karena untuk bisa mempelajari sebuah keterampilan gerak itu diawali oleh keterampilan kognitif. Yang kedua adalah asosiatif. Nah, maksudnya asosiatif di sini adalah anak sudah merumuskan informasi yang didapat tadi menjadi sebuah tindakan. Ya, contohnya tadi Ibu sudah mengatakan bahwa, oh nak, kalau mau belajar sepeda pegang tangannya di stang ya, kakinya disimpan di pedal, kemudian seimbangkan badannya, kemudian kayu. Nah, itu kan tahap kognitif. Di tahap asosiatif, anak akan merespon, oh tadi kata Bu Guru tangannya di stang, disimpannya, kakinya di pedal, kemudian harus di kayu. Nah, itu tahap asosiatif. Dalam tahap asosiatif, mungkin anak akan banyak melakukan kegagalan. Jadi kegagalan itu dalam proses pembelajaran gerak itu sebuah kewajaran ya. Jadi karena masih dalam fase asosiatif. Nah, setelah fase asosiatif diulang, gagal, belajar lagi, gagal, ulangi lagi, gagal lagi, coba lagi, sampai akhirnya anak itu sampai di fase otomatisasi atau autonomus. Ya. Nah, di fase autonomus ini anak sudah bisa melakukan atau bersepeda tanpa harus berpikir lagi, nggak harus mikirin lagi, oh tangannya harus di mana, ya, udah nggak mikir gitu lagi, Bu. Jadi udah langsung, wah, langsung gerak saja, langsung pakai saja sepedanya. Berarti itu sudah dalam fase otomatisasi ya, sudah tidak berpikir lagi dalam melakukan sebuah gerakan, ya. Nah, oke, next saja Pak Idris. Nah, ini secara ininya ya. Nah, ini asosiatif dulu. Coba next lagi Pak Idris. Ada yang kelewat ketukar asosiatif dengan kognitif. Nah, tadi ya, di fase kognitif ini Bapak Ibu, bahwa peneliti namanya Fit and Posner. Dalam model Fit and Posner ini adalah orang ya Bu, nama orang. Nama orang yang meneliti terkait ini. Dalam tahap awal pembelajaran dikenalkan sebagai tahap kognitif. Mereka menyebut tahap ini sebagai tahap kognitif karena proses mental dalam keadaan sadar mendominasi tahap awal. Jadi, ketika Ibu ingin memberikan tugas atau ingin melatih perkembangan motorik anak, itu anak harus dalam keadaan sadar ya, Bu. Dalam keadaan sadar itu dalam artian bukan lagi tidur ya, dalam artian dia sedang fokus. Jadi fokusnya ada, enggak lagi kemana-mana, lagi meleng gitu ya. Nah, itu harus dibentuk dulu ya, karena apa? Fase kognitif itu anak harus dalam keadaan fokus. Pada tahap ini, peserta didik hampir sepenuhnya bergantung kepada ingatan. Kenapa harus fokus? Karena
harus terekam di memori ya, Bu. Nah, ini syaratnya. Karena hampir sepenuhnya bergantung kepada ingatan. Ya, dan mereka secara sadar memanipulasi dan melatih informasi untuk perintah motoriknya. Tadi misalkan contohnya bersepeda. Oh, tangannya harus disimpan di setang, kakinya di pedal. Nah, itu kan tahap kognitif. Dia kemudian harus mengasosiasikannya di fase asosiatif. Nanti kita akan bahas. Nah, selama tahap ini, siswa secara harfiah harus berusaha untuk berpikir. Jadi, kemampuan keterampilan gerak itu harus ditunjang juga dengan keterampilan kognitifnya. Jadi, kadang ada paradigma gini ya, Bu, kadang, oh atlet mah kadang kognisinya jelek. Pasti ada berpikir gitu ya. Karena keterampilan geraknya bagus, kognitifnya kadang jelek ya. Atau nilai-nilai apa namanya kognitifnya jelek. Padahal untuk menjadi seorang atlet itu harus memiliki kemampuan kognitif yang bagus ternyata ya. Karena apa? Untuk apa namanya mempelajari sebuah gerakan itu harus memiliki memori atau daya ingat yang baik juga. Oke, kembali Pak ke asosiatif tadi ketukar. Punten Pak Idris. Nah, ke sebelumnya coba Pak Idris yang tadi ada yang ketukar antara kognitif dengan asosiatif. Nah, ini. Nah, tadi dari kognitif masuk ke asosiatif ya. Tadi saya sudah sedikit jelaskan bahwa di dalam fase asosiatif anak itu mengasosiasikan. Ya, tidak ada lagi bergantung pada kognitif lagi. Ya, tadi sudah diberikan informasi, dia harus apa namanya memproses ya, memanipulasi informasi yang diberikan menjadi sebuah tindakan motorik. Beberapa komponen keterampilan telah dimasukkan ke dalam memori prosedural. Jadi sudah harus terekam tadi di otak, sudah direkam di otak baru menjadi sebuah gerakan. Tetapi yang lain masih berada di bawah dalam kendali memori yang kita akan bahas sedikit terkait memori nanti ya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak komponen yang terkait dengan gerakan yang dikodekan secara prosedural di seluruh tahap pembelajaran asosiatif, kebutuhan untuk setiap elemen gerakan yang harus dikontrol secara sadar seiring bertahap dikurangi. Contohnya tadi di awal-awal dia harus berpikir dulu ya, belajar sepeda itu ya, tangannya di stang harus kayak gimana, ngebosehnya harus gimana. Tetapi seiring berjalannya waktu, oh dia mah udah nggak mikirin stangnya lagi nih, tinggal ngebosehnya yang bener gitu kan. Oh, nah setelah ngeboseh yang bener, gimana? Oh tinggal nyimbangin badannya. Jadi ada proses tahapan yang dikurangi lagi, ya. Nah, seperti itu. Barulah nanti masuk ke fase next, Pak Idris. Autonomus atau otomatisasi. Di sini, anak kemampuan untuk keterampilan secara otomatis dengan sedikit atau tidak ada perhatian. Maksudnya sudah tidak ada berpikir lagi dalam bersepeda tadi udah nggak mikirin lagi, nah megangnya gimana, ngebosnya gimana, ya tinggal main sepeda aja. Kalau sudah di fase otomatisasi ya, ibu-ibu semua ya. Nah, kenapa ibu-ibu semua harus paham ini? Karena untuk proses belajar motorik itu harus bertahap ya Ibu. Tahapannya harus sesuai. Tadi harus diberikan informasi dulu gerakan-gerakannya seperti apa. Kemudian dilatih dalam proses fase asosiatif. Sehingga mereka anak-anak sudah bisa melakukan gerak tanpa berpikir lagi, yaitu fase otonomus atau otomatisasi. Ya, nah untuk mempercepat kemampuan belajar gerak seseorang, ternyata setelah kita bahas tadi ada banyak sekali hal yang harus dilatih ya, Bapak Ibu ya. Nah, salah satunya yang harus dilatih adalah kemampuan atau keterampilan kognitif ya. Ternyata, kenapa? Karena di fase kalau ada anak, fase kognitifnya bagus, dia akan lebih cepat menguasai sebuah gerakan. Saya ingin bertanya ke ibu-ibu semua, pernah nggak dapat siswa, Bu,
ada dua, anggap analoginya ada dua orang siswa ya, yang si A pertama misalkan menendang bola deh. Ini kan anak usia dini ya, menendang bola. Nah, yang sama-sama di awal masuk sekolah, sama-sama nggak bisa nih. Sama-sama dia nggak bisa nendang bola kemana aja, misalkan. Nendang bolanya harus ke arah gawang, misalkan ya. Nah, sama-sama nggak bisa. Tapi seiring berjalannya waktu si A dan si B itu berbeda. Si A lebih cepat menguasai gerakannya, sedangkan si B lebih lambat. Pernah nggak Ibu menghadapi anak yang seperti itu? Ya, Pernah. perkembangan motoriknya berbeda. Ya, nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang membedakan cepat atau lambatnya dalam proses pembelajaran gerak itu dipengaruhi kognitif ya. Nah, kenapa kognitif sangat berpengaruh terhadap gerak? Karena memang untuk bisa mempercepat proses belajar gerak itu ada fase kognitif yang tadi. Kognitif, asosiatif, otonomus. Sampai kalau pengen cepat ke otonomus, otomatis di fase kognitifnya dia harus dipangkas, dipersingkat. Sehingga bisa cepat lebih ke otonomus. Gitu ya. Nah, kita akan masuk sekarang ke pembahasan bagaimana tuh supaya si anak itu lebih cepat dalam proses pembelajarannya. Apa yang harus dilatih? Sebetulnya di dalam materi ini itu juga sudah salah satu bagian metode pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan kognitif sekaligus motorik anak, Bapak Ibu. Ya, ya, Pak Idris sempat memberikan contoh ya programnya ya Pak Idris yang apa namanya itu kemarin tuh nama permainannya apa Pak Idris? Sunda Manda. Kayak taplek gitu, Pak. Sunda Manda. Ya. Engkle. Kayak engkele ya, tapi di sana ada tugasnya ya. Ada tugas kognitifnya, ada tugas motoriknya, betul tidak ya? Ya. Isi programnya ya. Nah, ternyata itu sejalan dengan apa namanya program saya yang saya kembangkan di tesis juga Pak Idris ya. Nah, bermainan tadi yang engkel tadi itu ternyata juga ada tugas gerak dengan tugas kognitif ya. Tugas kognitifnya ada warna di sana, ada bentuk, ada angka, itu tugas kognitif. Nah, tugas geraknya adalah dia harus melompat, melempar. Itu kan tugas geraknya. Ternyata itu harus diasah dan hasilnya sangat positif. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kita lanjut saja Pak Idris. Nah, kenapa yang tadi ini sangat penting? Ternyata hubungannya adalah dengan memori, Ibu Bapak. Ya, terkait memori, cepat atau tidaknya perkembangan motorik anak itu juga dipengaruhi oleh memori. Memori itu dibagi dua ya, ada short term memory, ada long term memory. Ya, kalau long term memory itu yang ada di daya apa namanya di memori jangka panjang yang disimpan direkam di otak juga ya. Nah, itu long term memory. Kalau short term memory itu memori jangka pendek. Nah, fungsinya apa? Memori jangka pendek itu untuk mengelola informasi sehingga apa yang dia harus lakukan itu bisa sesuai dengan si apa namanya stimulusnya. Ya, jadi dari kita misalkan tadi dalam fase kognitif itu kan harus apa namanya contohnya tadi apa bersepeda. Oh, tangannya harus dipegang di sini, kakinya mengayuhnya harus sebegini, itu akan direkam di otak. Ya, disimpan di otak. Nah, ketika ingin mengingat-ingat lagi, kita ingin bersepeda lagi nih. Kemarin udah belajar bersepeda, sekarang kita ingin bersepeda lagi. Kita akan harus mengambil informasi yang ada di long term memory kita.
Nah, di dalam long term memory kita itu diambil melalui short term memory namanya, atau working memory, memori kerja. Nah, bahasa bahasa ilmiahnya itu adalah working memory atau memori kerja, atau juga short term memory, itu sama saja. Nah, itu adalah yang mempengaruhi cepat atau tidaknya memproses informasi yang ada di long term memory. Jadi ketika udah ada di long term, cepat atau tidaknya diambil itu oleh short term memory. Oke, next. Ini agak sedikit berat lah kalau yang ini mungkin kita. Nah, ini sedikit gambaran saja Ibu. Di sini ada long term memory ya, yang paling kanan ini LTM. LTM itu semua informasi itu ada di LTM. Nah, bisa diambil itu menggunakan atau kita bisa realisasikan itu harus melalui short term memory. Ya, jadi intinya saya ingin membahas terkait memori ini, ternyata kita harus melatih memori juga ya. Salah satu melatih memori itu adalah mengkoordinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif. Ya, salah satunya yang ada di permainan apa namanya tadi Sunda Manda ini. Ya, di Sunda Manda ini juga adalah bentuk permainan yang mengkoordinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif sehingga si short term memorinya bisa terlatih. Semakin baik short term memorinya, semakin baik juga, semakin cepat juga dia akan memproses sebuah gerakan. Ya, jadi harus dilatih. Salah satu model latihannya adalah dengan Sunda Manda. Kalau saya dulu itu ada yang namanya MCCT. Kalau saya Motor Cognitive Coordination Training. Itu nggak beda jauh dengan Sunda Manda, Bapak Ibu. Kenapa nggak beda jauh? Karena memang fungsinya adalah untuk melatih tugas gerak dengan tugas kognitif. Ya. Nah, next Pak Idris. Kita akan bahas nanti di slide selanjutnya ya. Nah, kenapa working memory itu sangat penting? Karena fakta bahwa kita secara sadar menggunakan short term memory sebagai satu-satunya sistem memori ya, adalah tempat untuk mentransfer informasi dari sensor tubuh yang akan diproses lebih lanjut. Contoh, Bu, saya ambil contoh. Ketika saya melempar bola ke Ibu Bapak semua, lempar ke arah mukanya, apa yang akan Ibu lakukan? Atau Bapak Ibu lakukan ketika saya melempar bola ke Bapak Ibu? Nggak ditangkap. Ditangkap ya. Kalau nggak ditangkap, menghindar ya. Itu kan? Nah, Ibu pernah berpikir nggak, kok Ibu bisa memikirkan menangkap bola atau menghindar? Nah, ketika Ibu menghindar atau memilih menghindar atau menangkap bola, itu yang bekerja adalah working memory, Bu. Yang bekerjanya itu working memory-nya. Jadi, oh ini mah bolanya lambat, bisalah ketangkap. Tapi kalau saya melemparnya batu misalkan ya, batu ke ibu bapak semua, lempar. Pasti ibu menghindar, karena ibu tahu yang dilempar itu batu. Kalau ditangkap pun akan sakit. Nah, sepersekian detik itu berpikir kan, apa yang harus dilakukan. Nah, proses berpikirnya itu adalah working memory yang bekerja, short term memory. Mungkin ibu mah gerakan menghindar kan atau menangkap sudah sering melakukan kan. Nah, itu tersimpan di long term memory, tapi memilih menghindar atau menangkap itu adalah short term memory. Ya, short term memory atau memori jangka pendek. Nah, ternyata Bapak Ibu semua, short term memory atau working memory itu bisa ditingkatkan, bisa dilatih. Ya, bisa dilatih dan bisa ditingkatkan salah satunya dengan permainan-permainan. Oke, di next saja Pak Idris. Nah, permainan kalau penelitian saya itu ada yang namanya motor cognitive coordination training. Koordinasi tugas gerak dengan tugas kognitif.
adalah sebuah metode yang dikembangkan berdasarkan latihan lab kinetik dari Jerman ya Bapak Ibu. Saya mengambil sebuah program yang dikembangkan di Jerman oleh Horst Lutz, ya namanya Horst Lutz ini ya, pada tahun 2012. Nah, pelatihan ini sangat berguna untuk meningkatkan fungsi kognitif ya. Jadi fungsi kognitif itu juga akan mempengaruhi perkembangan motorik. Punten, Bapak Ibu semua mungkin ada yang pernah mendengar ADHD, yang memory disorder atau keterlambatan anak untuk secara kognitif lah. Bisa dikatakan apa juga ya ADHD atau bahasa gampangnya tunagrahita ya. Anak yang tunagrahita yang memory disorder itu kita bisa lihat kemampuan keterampilan motoriknya biasanya cenderung lambat. Kenapa? Karena kemampuan kognitifnya juga terganggu ya Bapak Ibu. Jadi ketika ingin belajar sebuah gerakan tentunya akan lebih lama dibandingkan dengan anak yang normal. Ya, jadi pentingnya peranan kognitif untuk perkembangan motorik anak itu sangat penting. Ya, jadi bagaimana kita membuat sebuah metode pembelajaran atau model pembelajaran yang apa namanya mengkombinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif. Ini fungsinya. Nah, kalau saya mengkombinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif, saya namanya MCCT, Motor Cognitive Coordination Training. Ya, Sunda Manda pun konsepnya nggak beda jauh dengan saya, sama saja, karena mengkombinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif. Jadi anak harus bergerak, tapi juga harus berpikir. Itu fungsinya. Pak Idris, ini yang menarik. Ternyata ketika kita memberikan sebuah model pembelajaran dengan metode yang seperti tadi, itu memicu hormon yang positif bagi tubuh, namanya hormon BDNF. Nah, ini kadang orang awam menyebutnya hormon kecerdasan. Kalau ibu ingin anak didik Bapak Ibu bisa dikatakan tanda kutip pintar, itu juga harus ditunjang dengan model atau jenis pembelajaran yang meningkatkan hormon BDNF-nya, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ya. BDNF ini adalah hormon yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi-fungsi sel-sel saraf dalam otak. Jadi hormon ini yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sel-sel dalam otak ini. Fungsinya yaitu meliputi pertumbuhan neuron, ya, dukungan dalam pembelajaran dan memori. Jadi hormon BDNF ini bisa terstimulus dengan contoh gerakan-gerakan tadi. Tugas kognitif dengan tugas motorik ditambahkan itu bisa menstimulus lebih banyak hormon BDNF. Sehingga hormon BDNF ini bisa meningkatkan kemampuan kinerja memori, meningkatkan kemampuan penerimaan informasi dalam proses pembelajaran, kemudian juga regulasi plastisitas, ya, dan juga pengaruh pada kesehatan mental dan perlindungan saraf. Ya, tingkat BDNF dapat dipengaruhi oleh faktor seperti olahraga, tidur, gizi, dan lingkungan sosial. Jadi selain dari faktor model pembelajaran yang tadi, juga dipengaruhi oleh faktor tidur, faktor gizi, dan faktor lingkungan sosial. Ya, ternyata Bapak Ibu, program latihan atau program pembelajaran yang mengkoordinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak, sehingga ketika anak memiliki kemampuan kognitif yang baik, anak akan mampu lebih cepat memiliki keterampilan motorik kasarnya maupun motorik halusnya.
Jadi jangan sampai gini ya Bu, karena gitu karena motorik halus yang paling penting. Hayo model pembelajarannya teh motorik halus aja terus, menggambar terus, menulis terus, atau menebali apa namanya sketsa terus, atau bermain musik terus. Nggak bisa seperti itu. Harus diseimbangkan dengan motorik kasarnya juga. Anak-anak harus belajar berlari, belajar melompat, belajar melempar, ya, belajar mengangkat, belajar mendorong, itu juga harus dipelajari oleh anak-anak, harus seimbang, ya. Apalagi bisa dikolaborasikan dengan tugas gerak dengan tugas kognitif. Salah satu contohnya next Pak Idris. Misalnya saya ini membuat sebuah apa namanya contoh di MCCT, ya. Kita hanya menggunakan bola berwarna dan angka, ya. Bola berwarna dengan angka 1, 2, 3, 4. Kemudian ini ada gambar orang sedang ngomong, itu instruksinya, itu bisa Bapak Ibu semua. Misalkan di awal kita berikan instruksi kepada anaknya, ketika Ibu misalkan atau Bapak melempar bola warna biru, kalian harus menangkap bola tersebut kemudian melompat ke angka ganjil. Angka ganjil di sini cuma ada 2 ya. 3 sama 1 pilihannya. Nah, berarti dia akan memproses nih informasinya. Tadi kata Ibu Guru, ketika menangkap bola warna biru itu harus melompat ke angka yang ganjil. Dia akan milih mau 1, 2, ada 1 atau 3. Dia akan milih yang terdekat. Nah, itu salah satu contoh bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar tapi juga mengasah kemampuan kognitif dan juga kemampuan motorik anak. Ada menangkapnya, ada melompatnya. Nah, ini salah satu contoh saja. Jadi banyak sekali kalau Bapak Ibu bisa kembangkan, banyak sekali model pembelajaran yang bisa dikembangkan melalui ini ya. Tugas gerak dengan tugas kognitif dikolaborasikan. Ya. Oke, next Pak Idris. Oke, ternyata hanya sampai situ materinya Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang masih belum paham atau ada yang tertarik terkait materi ini, silakan. Ada sesi diskusi Pak Idris? Ya, ya Pak. Ada yang mau bertanya, Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf bila ini ya ada anak super aktif gitu ya. Tolong di ini ya, di saya Iya. suaranya kurang terdengar. Tolong di apa namanya? Di ini lagi di kolom komen chat. Oh, Soalnya suara ibunya nggak kurang terdengar di saya. Pertanyaannya apa? ya. Tolong diulangi aja Pak Idris. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Ngobrol, Ada saya kelas B ya. Ya. Dia kemudian nggak mau diam di tempat maksudnya. Iya, iya. Ingin yang iya aktif ya, nggak mau duduk, pengennya keluar aja gitu, kita jajan dan sebagainya gitu. Bagaimana cara menghadapi orang anak itu yang sudah aktif ya. Irfan, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Gimana? Pak Rizky begini, ada anak di Ya, kelas B gitu Pak ya. Jadi anak ini aktif, sering keluar kelas, segala macam lah. Terus bagaimana untuk menangani supaya anak itu mungkin lebih tertib ya Bu ya? Ya. Ya seperti itu Pak Rizky. oke. Nah, memang di masa-masa ini anak itu sangat hyperaktif ya. Ya, Jadi bagaimana sekarang mensiasatinya itu harus disalurkan, Bu. Disalurkannya apa? Kita sebagai pengajar, sebagai pendidik harus bisa menyalurkan energi yang keluar dari anak tadi melalui sebuah kegiatan yang positif. Misalkan dia ingin keluar terus, otomatis, oh mungkin kita harus bisa melihat anak sudah bosan bermain di kelas, misalkan. Kita harus bisa membuat sebuah model pembelajaran yang bisa apa namanya eh, diminati oleh anaknya. Salah satunya tadi, oke kita main di luar. Kita bisa karena ada contohnya sekarang ada Sunda Manda. Oke kita main Sunda Manda sekarang di luar. Ya, misalkan seperti itu. Jadi harus nggak bisa kita suruh untuk diam. Anak itu nggak akan senang kalau disuruh diam. Tapi kita harus salurkan dengan em, metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi, Bu. Kita buat supaya anak itu capek, tapi meskipun dia capek, ada dampak positif yang mungkin dia bisa ambil. Dibuat capek aja, Bu. Dibuat capek, kalau udah capek pasti nurut. Tapi kalau masih energinya masih banyak, kita larang-larang, itu nggak akan nurut, ya. gitu ya. Jadi buat sebuah apa namanya model pembelajaran yang membuat lelah tapi juga ya ada dampak positif. Salah satunya apa ya tadi mengkombinasikan tugas gerak dengan tugas kognitif. Misalkan kita materinya sedang berhitung nih tambah-tambahan aritmatika ya. Nah, jangan hanya di kelas. Kalau hanya di kelas mungkin anak akan bosan. Oh, udah bosan di kelas mah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kita coba dengan metode lain. Ayo kita anak-anak main keluar. Tujuan kita aritmatika. Ya, coba bentuk angka 1 sambil berjalan. Berjalannya membentuk angka 1. Gitu ya. Dia akan sambil bergerak, sambil membentuk angka 1. Kemudian misalkan, oke, udah 1. 1 ditambah 1 sama dengan berapa ya anak-anak? Oh, 2, Bu. Coba bentuk angka 2 melalui gerakan berjalan. Kalian berjalan harus membentuk angka 2. Ya kan? Itu salah satu contohnya. Anak 5 atau 10 kali gerakan aja akan capek. Karena apa? Dia harus jalan-jalan membentuk angka. Selain capek, ya, dia juga sambil belajar, ibu-ibu ya. Ada dampak positifnya di situ. Kalau dia lagi banyak energi, nggak disalurkan, ibu marah-marah gimana anak-anak pasti nggak akan nurut biasanya. Karena apa, Bu? Saya pengalaman melatih di bola voli itu mulai dari umur yang apa namanya 5 tahun itu udah mengalami. Yang paling sulit melatih itu adalah anak seumuran TK, Bu. Anak 4 5 tahun itu aduh lagi repot-repotnya. 4 5 6 tahun itu lagi repot-repotnya. Makanya saya sudah mengalami kalau hanya kita harus gini 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 itu biasanya sulit nurut. Tapi kalau kita buat lelah dulu, anak biasanya nurut karena udah capek, energinya udah habis. Gitu ya, Bu. Mungkin itu jawaban dari saya. Jadi solusinya adalah buat sebuah model pembelajaran yang melelahkan, tapi dalam tanda kutip melelahkannya itu bukan hanya disuruh lari aja tanpa ada yang lain, tapi dikombinasikan dengan tugas kognitif juga. Gitu ya. Jadi ibu-ibu sekarang harus makin kreatif nih membuat sebuah model pembelajaran. Jadi begitu ya Bu. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Lagi Mungkin ada lagi. pertanyaan
Jadi kalau sana yang aktif, dibuat model-model pembelajaran yang membuat melelahkan, Bu. Kalau sana ada muridnya aktif, kalau kita larang dia semakin menjadi-jadi, Mas. Jadi makanya kata Pak Rizky disampaikan tadi, buatlah model pembelajaran yang melelahkan, baik kognitifnya, fisiknya juga, ya. Jadi kita lebih ke model pembelajaran lah. Kemudian kalau seandainya kayak hitung-hitungan, kita sesekali belajar di lapangan atau di lingkungan masyarakat sambil berjalan, sambil berhitung seperti itu mungkin ya Pak Rizky ya. Ya, Betul, Pak. seperti Jadi itu. jangan terpaku hanya belajar tuh di kelas gitu loh. Ya, Ya. Jadi banyak sekali cara untuk memberikan pembelajaran kepada anak itu sangat banyak lah. Saya rasa modelnya atau ya, ininya apa namanya? Contoh-contohnya. ya. Ada lagi Karena anak kan itu cenderung kalau nanti diam saya di kelas itu bosan. Silakan, mungkin ada lagi Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau menanyakan ada kejadian di sekolah gitu ya. Kalau Ya, dari motorik halus, motorik kasar, contohnya dalam menari, segala macam aktivitasnya di kelas itu luar biasa, paling menonjol dari teman-teman yang lain gitu ya. ya, Di bawah keluar perlombaan, taruhlah perlombaan tingkat kecamatan, itu kayak apa ya, gedon, nggak mau maju. Jadi kalau ya, bahasanya menantang gitu, di sekolah aktif, paling nomor satu, tapi kita bawa keluar sama peserta yang lain atau sama apa RA yang lain kendor gitu, malah nggak berani. Kenapa gitu? Ada problem seperti itu gitu. Mohon masukan atau bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. ya nah tadi Bu, seperti yang sudah saya jelaskan, ternyata keterampilan anak itu bukan hanya dipengaruhi apa namanya si individunya, bukan hanya dipengaruhi tugasnya, tapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Ntar putus-putus sepertinya. Ya, lanjut Pak. Ya, nah tadi ya untuk mensiasatinya Bu itu kan faktor psikologis ya yang paling utama yang menyebabkan itu terjadi. Jadi secara psikologis anak kalau dia tidak terbiasa biasanya muncul ketegangan, muncul keraguan-raguan sampai muncul rasa malu dan tidak mau. Nah, bagaimana mensiasatinya itu harus dilatih Bu, harus dibiasakan dulu misalkan tadi untuk tingkat kecamatan. Ya kita biasakan misalkan oh belajarnya yuk kita padahal mah kita kan tujuannya untuk si anak itu kita belajarnya di balai desa ya hari ini misalkan lo di mana yang ada keramaian yuk coba kamu nanti yang anak yang tadi disuruh tampil dibiasakan tampil di depan umum sebelum nanti kita akan targetnya misalkan ke kecamatan tadi misalkan ya Bu. Jadi anak harus dibiasakan karena apa? Itu juga perlu latihan. Latihan melakukan bukan hanya latihan dari si tarinya aja atau senamnya aja ya, tapi latihan secara mentalnya. Jadi kalau anak tiba-tiba langsung manggung di panggung yang besar yang apa namanya? Dia tidak terbiasa, dia akan tegang, dia akan apa namanya ragu-ragu sehingga performanya tidak akan maksimal karena dia merasa "Ah, malu saya nggak biasa ini siapa ya gitu kan jadi harus dibiasakan dulu nah cara membiasakannya ibu ajak dulu aja ke lingkungan-lingkungan yang terdekat dulu aja tapi di depan kerumunan atau di depan orang banyak dulu gitu ya sehingga mentalnya terbangun kalau dasarnya udah
bagus, insya Allah kalau ditunjang dengan mentalnya bagus, dia akan stabil. Mau dimanapun dia perform, dia akan tetap bisa maksimal. Saran dari saya, jadi dibangun dulu mentalnya ya, jangan langsung ke tingkat yang lebih tinggi, tapi dari tingkat yang paling rendah dulu aja. Itunya apa latihannya, gitu. Ya mungkin itu ya Ibu. Mungkin Jadi harus sering dilatih. Di bawah orang. Iya. Jadi kalau seandainya baru pertama kali pengen juara itu tidak mungkin juga. Ya mungkin seperti itu Pak ya. betul betul Pak, betul Pak. Itu harus hasil dari latihan, harus Jadi dibiasakan mungkin dulu mentalnya. di depan ibu gurunya dulu dan temannya terus bertahap seperti itu. Karena memang ditambah dengan lingkungannya. Ya. Mungkin ada lagi satu lagi. Pak terakhir Pak ya. Ya, mangga Pak, Ya. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore Nama Bu. saya Ibu Iko dari SMA Awana, yang mana saya punya menurut saya itu sulit, jadi kadang-kadang suka bingung dan bimbang harus seperti apa menyikapi karakter anak. Taruhlah misalnya punya seorang anak perempuan yang masya Allah, jadi setiap di semua kita berbaris pertama masuk kelas, dia malah masuk ke kelas. Dan gitu kita udah selesai nih, keluar kelas, masuk kelas, dia pengen keluar. Jadi banyak terus setelah pembelajaran mulai tengkurap di atas meja. Itu namanya ngeganggu. Jambang itu tiap hari itu ada aja itu anak yang nangis sama siapa, sama dia. Luar biasa Mas Allah, harus cara pendekatan. Bahkan yang lebih bagus lagi, kalau dia nggak tahu jenuh, nggak tahu dia itu dilempar, ditaruhlah sama saya, dilempar lagi, ditaruh lagi, dilempar lagi, terus seperti itu. Jadi kadang di kelas itu yang tidak kondusif, dan terus terang wali murid itu demo itu gimana caranya itu anak itu, hanya tiap hari ada yang atau jadi yang saya tanyakan gimana cara menghadapi karakter anak seperti itu supaya dia kesayangan, jadi kita tidak kasar sesuai dengan waktu dia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulas lagi tadi pertanyaannya putus-putus Pak. Ya Pak Rizky, jadi ini bertanya masalahnya Ya, anak ini di kelas itu ketika berbaris malah dia ke kelas, ya intinya tidak menginstruksikan apa yang disampaikan guru. Ketika pembelajaran dia keluar kelas, ketika di kelas dia iseng ke temannya, entah dia menjambak temannya sampai menangis, kemudian tiduran di meja seperti itu Pak Rizky. Jadi ibu ini minta, iya jadi kalau seandainya ini gaconnya mungkin Pak di kelas ini gaconnya. Jadi bagaimana untuk menyikapi anak ini supaya tertib seperti teman-teman lainnya, karena memang wali siswa pun banyak yang curhat kepada gurunya gitu. Bagaimana ya mengatasi anak yang seperti ini gitu loh. Ya, bahkan ada ancaman dari salah satu murid, kalau siswa ini tidak tertib,
akan mengeluarkan, tidak menyekolahkan di sekolah itu lagi. Jadi diancam nih gurunya, Pak. Makanya dilema gurunya ini kan. Kalau seandainya muridnya dikeluarkan sayang, karena kan mau belajar. Sedangkan satu sisi lain banyak di demo nih ibu ini nih. Kalau nggak tertib, saya nggak mau nyekolahkan di sini. Bahkan bisa 10 lebih mungkin yang keluar. Seperti itu, Pak. Jadi minta Ya solusinya, Pak. memang siap, siap. Sudah kebayang ya. Memang di fase-fase ini, fase dalam proses pembentukan, ya, bukan hanya dari pembentukan kemampuan motorik saja, tetapi pembentukan karakter juga memang di sini sangat penting. Dulu saya pernah membantu, Bu, penelitian teman saya. Kebetulan dia bekerja di Kementerian PPPAU Dikmas, di Kementerian PPPAU Dikmas. Dulu penelitiannya yaitu terkait sosial emosional, Bu. Nah, ternyata kemampuan sosial emosional ini itu bisa dikembangkan melalui proses belajar dan bermain juga, Bu. Kalau dulu itu programnya yaitu outdoor education. Jadi untuk mengembangkan sosial emosional anak itu menggunakan metode pembelajaran outdoor education. Jadi anak belajar lebih banyak belajar di luar daripada di kelas. Nah, di dalam proses pembelajarannya waktu itu juga sama, Bu, ada anak yang terlalu over dominan, bisa dikatakan gitu ya. Over dominan dari segi apapun gitu ya, ingin terlihat menonjol. Itu sebenarnya kita bisa arahkan dengan baik supaya menjadi sebuah potensi. Nah, salah satunya adalah apa tadi di outdoor education tadi, di pembelajaran di luar ruangan tadi, bagaimana dia harus berinteraksi dengan teman lainnya. Dia harus belajar yang namanya kerjasama. Dia harus belajar yang namanya saling menghargai, saling menghormati sesama temannya. Itu karena gini, Bu, untuk membentuk karakter anak itu nggak bisa kita hanya direct, nggak bisa langsung kamu nggak boleh ini, kamu hanya boleh ini, itu nggak bisa. Itu harus dibentuk melalui proses pembentukan karakter. Nah, salah satu permasalahan tadi mungkin dari sisi sosial emosionalnya. Sehingga coba ibu untuk mensiasati anak ini dibawa proses pembelajarannya di luar kelas, buat sebuah model pembelajaran yang harus melibatkan dia bekerja sama dengan teman yang lain. Ya, itu memang agak tricky ya, agak sedikit butuh perhatian khusus anak tersebut. Tetapi ibu harus bisa membuat gitu ya sebuah model pembelajaran yang mencakup itu semua gitu ya. Jadi supaya bisa dia harus sering berinteraksi dengan temannya. Biasanya anak tersebut menyendiri ya, Bu ya? Iya, iya, Pak. Dia aktifnya sendiri atau ya kan? Sendiri. Nah, berarti dia biasanya itu ada kecenderungan dari sisi psikologis dia apakah tidak pede awalnya yang akhirnya mengganggu orang lain atau dia memang over dominan. Nah, itu harus bisa distimulus supaya dia sering banyak berinteraksi dengan temannya. Justru kalau dihindarkan itu dipisahkan itu justru akan menjadi permasalahan juga dalam proses perkembangan karakter si anak tersebut. Tapi itu memang trikinya harus menguras kesabaran gurunya memang gitu ya. Harus sabar, Bu, tapi harus dibentuk dalam proses pembelajaran bagaimana dia harus sering berinteraksi dengan temannya dalam pengawasan kita tentunya sebagai guru. Dan di dalam proses pembelajaran model pembelajarannya harus yang bersifat tadi ya, harus ada unsur kerjasama, harus ada unsur respect ya, saling menghargai, kemudian juga harus
kolaboratif dengan temannya. Jadi bikin sebuah proyek yang dia harus apa namanya bekerja sama dengan temannya yang lain. Kayak seperti itulah gambaran dasarnya. Itu penelitian saya dengan teman saya yang dari Kementerian PPPAU Dikmas. Ah, ternyata alhamdulillah hasilnya itu apa namanya positif. Ternyata dengan proses pembelajaran outdoor itu bisa meningkatkan kemampuan sosial emosional si anak. Karena ini yang bermasalah adalah sosial emosionalnya. Dari sisi dia dengan temannya dan dia dalam mengontrol emosinya. Dia bisa menjambak temannya tadi ya, atau menyiwit temannya gitu kan. Berarti emosinya ada yang apa namanya? Ada yang bukan terganggu ya. Kurang gitu. Harus dibina lagi, harus dibentuk lagi. Nah, salah satunya dengan program pembelajaran yang tadi. Ya, seperti itu mungkin Bu dari saya. Misalkan salah satu gambaran contoh permainannya nih, apa namanya ya kalau bahasa lama ada yang kayak antayan gitu ya, jalan-jalan, Ular-ularan, kalau di kita ular-ularan, oray-orayan. oray-orayan. Nah, perbanyak permainan-permainan yang seperti itu Bu, gitu ya, supaya dia lebih banyak berinteraksi dengan temannya. Terus perbanyak juga pembelajarannya di luar ruangan, outdoor education. Ya, sehingga dia mudah tersalurkan karena kalau di ruangan mungkin sumpek atau apa kita harus sering banyak di luar kalau memungkinkan, kalau tidak hujan, kalau tidak terlalu panas gitu ya, harus menyesuaikan juga dengan faktor lingkungannya. Mungkin itu saja Bu dari saya ya, itu harus dibentuk karakter sosial emosionalnya ya Bu. Jadi saking lucunya katanya Pak, minuman makannya temennya dimakan sama dia. Nah, memang itu harus pelan-pelan ya Bu, di apa namanya diingatkan kita sebagai pendidik hanya bisa apa namanya membantu dalam proses pembelajaran kita dalam dalam membentuk sebuah pembelajaran yang bisa lebih inovatif untuk membentuk sosial emosionalnya bahwa ini tuh nggak baik nah gitu kan, hal yang ini tuh kamu itu nggak baik loh seperti ini, harusnya seperti ini gitu loh. Memang harus sabar lah Bu intinya menghadapi anak seperti itu. Tapi saya yakin dengan proses pembelajaran yang tadi saya katakan, sedikit demi sedikit anak tersebut akan terbentuk sosial emosionalnya. Gitu ya. Itu saja Bu. Dari mana, Pak? Ya, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya saya mau ngasih door prize. Cuma nanti Pak Rizky yang memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu di sini, Pak. Oh, boleh Pak Idris. Satu aja Pak, satu pertanyaan aja, nanti satu orang aja yang mendapatkan door prize. Silakan Pak, Oke. memberikan Yang pertanyaan. mudah saja lah ya Pak. Tadilah perbedaan motorik kasar dengan motorik halus saja lah itu. Silakan Bu. Tadi jadi pertanyaan. Oh. Yang paling mendasar apa perbedaannya? Sudah ada yang ngacung tuh Pak. Wah, siap. Yang door Berarti prize ya. Nah. yang door prize. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri dari RA Al-Rahwana. Tadi saya dapat pertanyaan dari Bapak tentang motorik kasar apa ya perbedaannya Ya. motorik halus itu apa? Kalau motorik kasar itu contohnya aja gitu Pak ya. Contohnya apa ya Pak? Contohnya ya Pak Boleh, ya. boleh. Oleh. Kalau motorik halus itu seperti menggunting ya, mewarnai, ya menulis, ya, menjambak katanya. Seperti menggunting, meronce, ya Pak ya, gitar, itu maksudnya. Kalau motorik kasar itu melompat, ya, berjinjit, ya, melempar, ya gitu. Kegiatan sehari-hari anak-anak aja ya. Kalau motorik kasar lebih ke Ya, otot ya. ya, Ya, betul, Bu. kalau motorik halus lebih ke jari-jari tangan, halus. Betul. Itu yang saya tahu ya Pak ya. Ya, Ya, oke, oke. Pak. Ya, sama-sama Bu, tepuk tangan. Berarti ada yang memperhatikan Pak Idris. Mana Pak Rizky? Betul, Pak. Betul. Berarti sah ini ya, door prize-nya. Ya. Jangan dulu.
Tahan. Besok. Senyum. Satu, dua. Ya, mungkin itu aja Pak Rizky ya. Siap. Siap, Pak. Terima kasih banyak ini atas undangannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi ibu semua, bagi ibu bapak semua ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita foto dulu bersama di sini ya. Pak Rizky foto dulu mau screenshot. Baik, baik. Siapa Idris? Mangga. Ibu siap-siap. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih Pak Rizky. Ya, nanti kita lanjut WhatsApp. Siap. Terima kasih Pak Idris. Terima kasih Ya. Bapak Ibu semua. Ya. Saya mohon izin pamit ya. Ya, duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.